Kok gini ya? Ya apa? Saya Rifki Arisal dengan NIM 233211073. Saya Afsin Abdullah NIM 233321071. Saya Farhan Isaki Saputra, NIM 2332 1014. Saya Mahesani Sule Erdinanda, NIM 23321063. Yang terakhir saya Walsa Tolambia, NIM 233211015. Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Herman, kami dari kelas komunikasi politik. Apa kita? Nggak tahu apa. Ya, di sini kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas apa Mas? Hukum. Fakultas Hukum. Bisa kenalan dulu dong sama Mr. Herman tuh. Boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zinil Manafian. Saya periset di Departemen Politik dan Jaringan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan juga fungsionaris dari Departemen Kajian dan Diskusi Forum Kajian dan Penulisan Hukum. Oh, jadi Mas ini apa namanya, salah satu Tokoh politik. ya tokoh politik, atau bisa dibilang ya apa namanya, ada di bagian lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya. Oke. Kita langsung aja ya Mas ke pertanyaan pertama gitu. Yang pertama, apa yang mendorong Mas Zidni sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk bisa terjun ke dunia politik? Ya kan kita sebagai mahasiswa utamanya kan didorong untuk bisa berpikir kritis gitu. Iya, ini jangan Apalagi dijauh-jauhin. mikir-mikir tentang politik gitu Mas. Gimana Mas? Untuk saya sendiri, untuk kedepannya memang sebenarnya ada proyeksi untuk terjun ke dunia politik. Dan untuk sekarang pun saya juga bergelut di dunia politik, tapi tidak di politik praktis seperti di DPR, tapi untuk berjuang secara politik, memperjuangkan kebijakan-kebijakan. Karena Plato itu mengatakan bahwa kalau kita tidak mau terjun ke dunia politik, maka kita akan menjadi bawahan dari orang yang lebih rendah daripada kita. Maka dari itu saya setidaknya, kalau saya memang belum eligible karena saya masih mahasiswa, belum bisa terjun untuk ke politik praktis seperti ada di DPR atau di partai politik. Saya masih di kampus saja dengan memperjuangkan hak masyarakat sipil, seperti saya membuat kajian, kemudian mengadakan audiensi seperti yang saya lakukan di bulan Oktober kemarin, audiensi di Kemenko Polhukam, kemudian di NGO seperti ICW dan juga Greenpeace, dan juga instansi pemerintahan lainnya seperti Komnas HAM. Jadi kita sebagai mahasiswa ini nggak perlu berpolitik secara langsung, mungkin kita berpolitik itu untuk memperjuangkan hak masyarakat sipil, seperti itu. Caranya gimana ya, seperti audiensi, kemudian kita terlibat dalam praktik politik kan nggak sekedar berada di DPR, kita berkontribusi untuk pemilu, untuk pilkada, itu adalah bagian dari politik sih, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti sebagai apa namanya, sebagai mahasiswa aja kayak bantu menyuarakan lah suara-suara masyarakat. Bantu menyuarakan. Oke. Gokil ya jawaban tokoh politik ini. Baru jawab pertanyaan pertama nih. Lanjut pertanyaan kedua. Masih ada? Si Wildan. Oke Mas, ini lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa nilai-nilai utama yang Anda pegang dalam berpolitik selama di kampus ini? Kalau saya sendiri untuk berpolitik sendiri, jangan sungkan untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, karena kan kita tidak akan dihukum dengan pikiran kita sendiri kan. Kita punya hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berpikir, ya kita suarakan saja kepada publik, seperti itu. Dan juga untuk politik sendiri itu yang harus dipegang pertama yaitu integritas, karena kalau integritas kita udah rusak, ya gimana lagi, karena Sohoki itu bilang kalau politik itu memang kotor seperti lumpur. Jadi kita nggak bisa kalau samanya mau politik itu bersih, seperti itu. Politik itu hanya cara, seperti itu. Nah, orang-orang dalam mengungkapkan caranya itu kan dengan caranya masing-masing, ada yang dengan cara yang baik, ada yang dengan cara yang buruk. Nah, kita mencobalah untuk berpolitik dengan integritas, tapi tetap menjaga independensi pikiran kita, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Mas Zidni. Menurut Mas Zidni, gimana kondisi politik Indonesia saat ini? Dan kemudian gimana peran generasi kita, generasi muda dalam memperbaikinya? Oke, untuk kondisi politik di Indonesia sendiri mungkin saya akan membuat skala ya. Dari 1 sampai 10 saya akan memberikan nilai mungkin 6 untuk kondisi politik dalam negeri kita. Karena kenapa?
untuk politik dalam negeri, tingkat kepercayaan masyarakat pada parpol saja rendah seperti itu. Karena kita melihat untuk berpolitik, kondisi politik itu tuh kita sering melihat seperti ketika ada kontestasi pilkada maupun pemilu, itu adalah sarana politik itu digunakan sebagai sarana politik uang seperti itu. Kemudian ada politik kepentingan, kemudian ada politik gentong babi yang seperti itulah yang terjadi di Indonesia, yang menurut saya sendiri itu yang alasan saya memberikan nilai 6 pada kondisi politik di Indonesia sendiri. Kemudian apa kalau peran generasi muda? Kalau kita merasa sebagai generasi muda ingin merubah kondisi politik di Indonesia, tetap harus kita berpolitik. Maksud saya itu gini, bukan kita harus berada di luar pemerintahan. Kita bisa saja terjun ke pemerintahan karena Indonesia ini tidak hanya butuh orang seperti Tan Malaka yang berjuang dari luar seperti Sok Hoki. Kemudian kita juga butuh orang seperti Sultan Syahrir yang berjuang dari dalam. Kita sebagai generasi muda harus memperjuangkan apa yang sudah ada di Indonesia. Mungkin sistem yang buruk, sistem politik yang kurang baik, itu kita sebagai generasi muda bukan malah keluar dari politik itu sendiri, kita harus terjun seperti itu di politik. Karena menurut saya sendiri Indonesia sekarang butuh orang-orang seperti Sultan Syahrir muda seperti itu. Jadi peran generasi muda itu harus semakin didorong, harus semakin melek politik, bukan semakin politik itu jelek seperti itu kalau menurut saya. Belajar politik, berani memberanikan diri. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Zidni. Ya, tantangan apa yang Mas Zidni hadapi sebagai mahasiswa hukum dalam dunia politik yang penuh dengan dinamika ini, Mas? Oke, kalau tantangan saya sendiri untuk dunia politik, karena politik ini dinamis, jadi yang agak susah itu untuk menebak arah gerak politik itu ke depannya gimana. Karena dalam politik itu ada kata-kata yang bilang politik itu nggak ada lawan, nggak ada kawan, nggak ada yang abadi di politik, nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi, semuanya bisa berteman, semuanya bisa bermusuhan dalam politik itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, apa tadi pertanyaannya Mas? Untuk Tantangannya. tantangan. Untuk tantangannya, kalau tantangannya sendiri itu adalah untuk diterima argumen kita sebagai masyarakat sipil di pemerintahan. Karena saya memiliki pengalaman di salah satu instansi pemerintahan, mungkin saya tidak sebutkan instansinya. Ketika kemarin di Jakarta, saya menyampaikan sebuah argumen. Ketika mereka setelah audiensi, mereka membuka pertanyaan, yang susah diterima itu adalah tantangan kita itu sebagai masyarakat sipil itu adalah untuk mengkonversi ide kita bukan mengkonversi, lebih ke mentransfer pemikiran kita ke pemikiran para politisi di Indonesia. Karena saya ketika menyampaikan argumen pada saat itu, mereka bukan cenderung menerima, tapi cenderung defensif. Mereka cenderung lari-lari argumennya kalau menurut saya itu. Seperti itu tantangannya yang harus kita. Jadi tantangan saya untuk ke depan politik ini sebagai mahasiswa adalah membangun argumen yang kuat. Karena kalau kita argumen nggak kuat kan pasti dipatahkan. Seperti itu. Berarti banyak banget tantangannya tuh sebenarnya dari dalam sendiri ya, Mas, dari dalam dunia politik sendiri. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Mas Zidni. Bagaimana Mas Zidni sendiri melihat peran Mas Zidni sebagai mahasiswa hukum dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat? Lalu kayak mementingkan masyarakat lah argumennya Mas tadi. Gimana tuh kira-kira caranya? Sebenarnya ini bukan cara saya saja ya, tapi cara semua orang. Seperti cara-cara yang mungkin kita pernah lakukan, seperti berdemonstrasi seperti kemarin yang RUU Pilkada, itu kan membuahkan hasil. Itu adalah cara-cara untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kandidat di kontestasi Pilkada. Itu adalah hak yang perlu dibela seperti itu. Kemudian masih banyak sebenarnya hak yang perlu dibela di Indonesia ini, karena kita banyak sekali kan seperti pelanggaran HAM yang masih belum diusut. Seperti itu. Kita itu masih perlu, tapi cara-caranya itu banyak sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa itu untuk memperjuangkan hak-hak, untuk mengambil peran dalam politik. Banyak seperti ikut berkontestasi kan kita ada salahnya kan, kita masih usia muda berkontestasi di politik, ataupun kita mengawal kebijakan-kebijakan yang ada, seperti kalau ada kebijakan yang salah, kita berjuang melalui audiensi, kajian, ataupun kita turun langsung ke jalan berdemonstrasi seperti itu. Lanjut, ini pertanyaannya ada tentang topik terkini, mungkin lagi yang hangat-hangat, isu-isu terkini mungkin Mas ya.
Pertanyaannya, bagaimana pandangan Mas Zidni terhadap undang-undang atau kebijakan tertentu yang saat ini sedang menjadi perbincangan di Indonesia? Oke. Mungkin saya ingin mulai dari dua, antara saya akan pisahkan dulu dari undang-undang dan kebijakan. Mungkin yang ini saya soroti pertama adalah undang-undang. Mungkin mas-masnya kan Ilkom kan? Iya. Pasti sekarang lagi ngeh RUU penyiaran. Mungkin ini yang kemarin saya sedikit bawakan atau saya sedikit suarakan ketika di seminar nasional yang diadakan oleh Departemen Politik dan Jaringan terkait kontroversi RUU penyiaran, dan pada saat itu kita membuat sebuah policy brief. Nah, kalau menurut saya sendiri tantangannya itu adalah di RUU penyiaran untuk sekarang ini. Karena kenapa? Kita sebagai orang yang sudah berdinamika, berglobalisasi, semakin maju, kan namanya penyiaran itu semakin dinamis. Nah, tapi kan semakin dinamis itu bukan untuk semakin dibatasi, akan tapi dikontrol, bukan dengan adanya seperti HJ artikelen. Maksudnya HJ artikelen itu masuknya pasal seperti pasal penghinaan. Ini tuh nanti jadi pasal tong sampah, karena orang-orang bisa saja dipenjarakan gara-gara atas nama penghinaan, atas nama perendahan martabat pejabat seperti itu. Ini kan juga bahaya, bisa jadi alat politik para pemerintah untuk membungkam media pers, membungkam para konten kreator, karena di RUU penyiaran sekarang itu juga meregulasi terkait konten UCG itu, use generated content, UGC sih, use generated content seperti di TikTok, kemudian di YouTube. Kalau itu diatur kan itu akan membebasi ruang-ruang berpikir. Kemudian untuk kebijakan sendiri, menurut saya untuk kebijakan itu saya tidak ingin mengkritisi kebijakan, tapi mengkritisi pemerintah, mengkritisi para politisi, kenapa kebijakan ini belum ada. Saya sangat concern mungkin terkait kebijakan yang masih belum diakomodir, terkait kebijakan ya isu-isu sederhana, mungkin isu-isu sampah seperti itu. Mungkin saya masih belum melihat kebijakan konkret atau kebijakan yang memang langsung untuk mengatasi mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Kalau kita bisa kritik langsung di daerah provinsi Yogyakarta, kita sangat banyak kasus sampah, karena seperti penutupan TPA Piungan seperti itu kan harus dikritisi, karena menurut saya sampah ini harus karena yang pertama, sampah ini satu menimbulkan kotoran lingkungan, kemudian mencemari polusi bau, kemudian membuat polusi kesehatan seperti itu. Nah, itu nanti akan dampak ekonominya kemana-mana kalau sampah ini tidak teratasi, seperti itu sih menurut saya. Jadi pada intinya kan tadi Mas bagi dua tuh antara undang-undang sama kebijakan. Berarti kalau undang-undang ini bahasanya pemerintah ini pengen bungkam media gitu. Kebanyakan berita-berita di politik yang bahasanya mereka direndahkan atau segala macam. Terus untuk yang kebijakannya mungkin arahnya mungkin belum jelas. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Mas Zidni sebagai mahasiswa hukum untuk dapat berkontribusi dalam memastikan hukum tidak menjadikan alat politik seperti itu? Satu, yang pertama itu yang agak sulit, karena memang hukum itu adalah produk politik seperti itu. Untuk memastikan hukum tidak menjadi produk politik ya tidak akan bisa, karena memang saya dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum itu adalah produk politik seperti yang diutarakan oleh Prof. Mahfud seperti itu. Karena hukum itu dihasilkan dari orang-orang yang berpolitik. Karena kan orang-orang itu dihasilkan dari sistem politik. Orang-orang yang membentuk undang-undang. Jadi undang-undang ini tidak bisa atau hampir tidak bisa lah untuk dihindarkan dari sistem politik. Tapi ada cara-cara untuk menghindari dari politisasi seperti itu. Menurut saya sendiri, cara-cara untuk menghindari politisasi hukum adalah melibatkan masyarakat. Kita mendengar, kita harus menciptakan sistem yang memang melibatkan masyarakat dalam pembentukannya. Walaupun dalam Undang-Undang P3 sudah ada terkait meaningful participation ini terkait keterlibatan masyarakat yang bermakna. Akan tetapi apakah ini tuh menjadi syarat, karena meaningful participation ini seringkali diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Kita bisa melihat saja seperti revisi UU KPK itu dibentuk sangat cepat, dalam kurun waktu hampir tidak ada 2 minggu direvisi, sangat cepat, sehingga keterlibatan
masyarakatnya di mana. Pun itu dengan RUU penyiaran itu siapa yang sebenarnya dilibatkan dalam pembentukannya? Apakah masyarakat yang golongan mana? Apakah media atau media pemerintahan atau bagaimana yang dilibatkan itu siapa? Kok bisa menjadi polemik di masyarakat kemudian ketika munculnya RUU penyiaran ini? Jadi seperti itu menurut saya yang harus dilakukan agar hukum ini tidak menjadi alat politik adalah melibatkan masyarakat. Karena hukum ini dibentuk untuk memenuhi, untuk menjaga keadilan di tengah perbedaan kebutuhan masyarakat seperti itu. Jadi negara ini harus bisa mengakomodir terkait hukum itu sendiri sehingga tidak menjadi alat politik, karena kan kebijakan itu nanti yang akan melaksanakan siapa? Masyarakat. Maka dari itu yang harus diakomodir dalam pembentukan undang-undang agar tidak menjadi alat politisasi yaitu ya masyarakat itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Oke, setelah melewati banyak pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa pesan dari Mas Zidni untuk generasi muda yang ingin mengikuti jejak Mas Zidni dalam terjun ke dunia politik? Oke, mungkin bukan jejak saya saja mungkin karena saya mungkin merasa masih ya di bawah. Mungkin masih ada mahasiswa-mahasiswa lain seperti yang bisa saya sebutkan seperti dulu BEM UGM ada Mas Gilbran, ada dari ketua PMUI dulu ada Mas Manik Gutawa. Seperti itu. Mungkin kalau mau mengikuti jejak saya dan mungkin bisa dibilang lebih jauh jejak mereka, itu dengan yang pertama itu adalah memberanikan diri untuk terjun. Karena kenapa? Ada stigma ini politik itu kejam. Tapi ada yang lebih kejam. Kita lahir ke dunia itu sudah kejam karena ada yang bilang dunia itu kejam. Maka politik itu hanya sebagian dari dunia. Maka jangan takut untuk terjun dari ke sebagian dunia itu. Kalau menurut saya itu sendiri. Kemudian karena untuk generasi muda sendiri, kita itu kan diproyeksikan menjadi Indonesia emas 2045 itu sendiri. Bagaimana Indonesia akan menjadi emas ketika ketika pemuda itu sendiri takut, ketika kita generasi muda itu takut untuk terjun ke politik. Lalu siapa yang akan membentuk kebijakan nanti di 2045 kalau bukan pemuda-pemuda seperti kita ini? Akan tapi harus diingat, harus tetap menjaga yang namanya integritas ke depannya seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil ketika kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita integritas kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain, baru ke lingkungan masyarakat. Seperti itu. Ya, kalau Mas tadi bilang banyak masih yang lebih jauh jejaknya dibanding Mas, berarti kita masih jauh juga lebih di bawahnya Mas Zidni. Baik Mister, itu tadi beberapa jawaban wawancara dari Mas Zidni. Banyak menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kami juga tentunya. Ini menjadi pembelajaran ya untuk kita para generasi muda untuk bisa mungkin terjun pelan-pelan seperti memberanikan diri seperti yang Mas Zidni bilang, mungkin dibuat dari diri kita sendiri, terus bisa ke orang-orang terdekat, kemudian ke lingkungan masyarakat. Ya, jadi pada intinya integritas dulu yang pasti Mas ya. Harus. Oke, ada mau tambahin yang lain? Ya, cukup. Cukup. Termotivasi ya. Jawaban Mas Zidni. Besok langsung jadi PM nih kita nih. Baik, itu tadi Mister wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan lainnya. Kami pamit undur diri. Semoga kami mendapatkan nilai ujian yang memuaskan. Wawancara interviewer kami keren loh Mister. Baik, itu tadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.